Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah lanjutan love reading untuk masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Gemini di bulan Mei tahun 2020. Jadi mohon maaf Gemini kalau misalnya video ini terlambat, karena aku masih dalam masa pemulihan dari sakitku sebelumnya, dan aku sekarang juga cukup fit lagi untuk rekaman video. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja mulai ke love readingnya kamu. Bagi kamu yang baru di sini, video ini akan terbagi dalam 2 sesi ya. Sesi pertama untuk yang berpasangan, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi aku akan sertakan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Oke? Jadi sekarang kita langsung aja mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu untuk Gemini. Oke? Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu untuk Gemini. Here we go. Gemini love reading berpasangan bulan Mei tahun 2020. Gemini. Oke. Children, katanya di sini your love life is been affected by children. Jadi mungkin di sini ada 2 kemungkinan, oke? Jadi mungkin di sini ada isu di mana rumah tangga kamu atau hubungan kamu di sini secara lebih umum lagi dihantam permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak, khususnya di sini bagi kamu yang sudah berumah tangga. Isu ini mungkin berkaitan dengan finansial juga ya. Mungkin di sini kalian bertengkar perkara pemenuhan kebutuhan anak-anak juga. Mungkin karena lagi krisis karena COVID-19 ini juga, dan berpengaruh atau berdampak terhadap perekonomian kamu dan keluarga juga. Dan ditambah lagi di sini ada isu yang berkaitan dengan anak kamu di sini, yang akhirnya bisa jadi berkaitan dengan finansial juga, bisa jadi tidak, yang akhirnya menambah ruwet suasana hubungan kamu dan suami atau istri. Bisa jadi ada situasi demikian. Untuk yang lebih umumnya lagi, aku rasa di sini ada isu emotional immaturity di sini, oke? Mungkin di sini kamu merasa pasangan kamu tidak begitu dewasa untuk menyikapi semua konflik atau masalah yang terjadi di dalam hubungan kamu saat ini. Ini terlepas hubungannya apa, ini bisa jadi suami atau istri, atau ini hubungan pacaran biasa aja. Jadi emotional immaturity ini banyak yang menganggapnya sebagai suatu hal yang sepele ya. Ada orang yang kayak, ya udah sih Kak, nggak apa-apa, aku bisa ngalah di dalam hubungan ini, aku bisa lebih memahami pasangan aku karena aku berusaha untuk memahami dia lah, intinya di situ ya. Tapi mau sampai kapan kamu memahami dia gitu kan, dengan dia yang tidak begitu dewasa dalam menyikapi hubungan ini. Nggak mungkin dong kamu sama dia hingga akhirnya nanti hubungan kalian official atau kalian married, nggak mungkin kan. Tapi bagi sebagian orang ada yang bisa mentoleransi hal ini, ada, oke? Aku tidak bilang tidak ada, tapi ada. Jadi kita akan explore dulu ini kartu mengarah kemana situasinya dari kartu tarot, oke? Oke. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck di sini Gemini, jadi kita langsung aja, oke? Gemini love reading bulan Mei tahun 2020. Gemini. My nose itch. Oke, Gemini love reading berpasangan bulan Mei tahun 2020. Gemini. Dan di the bottom of the deck di sini ada kartu Three of Cups. Okay, what's going on here? Kartu pertama di sini Gemini ada kartu The Devil. Next di sini ada kartu The Empress. Three of Pentacles.
The World, Queen of Cups, Two of Pentacles. Jadi di sini satu warningku di sini, khusus bagi kamu yang hubungannya belum resmi atau menikah, khususnya di sini yang pacaran. Warningku adalah hati-hati dengan kehamilan, oke? Aku lihat di sini besar sekali potensi kamu dan pasangan kamu untuk hamil atau mendapatkan keturunan di sini. Hati-hati bagi kamu yang tidak mengekspek atau mengharapkan kehadiran anak too soon ya, karena aku melihat potensi itu besar sekali, oke? Itu warning pertamaku ketika melihat kartu ini. Kenapa aku warning itu? Karena aku lihat pasangan kamu belum siap untuk komit dengan kamu. Itu warningnya di sini Gemini, oke? Dia belum siap untuk komit dengan kamu. Ya itu terserah kamu sih, itu free will. Kalau misalnya kamu merasa yang apa-apa sih kak, kalau misalnya punya anak dia nggak komit ya nggak masalah sih. Toh dia statusnya bapaknya anakku, ya itu terserah kamu. Tapi bagi kamu di sini yang berharap ya, dengan memiliki anak kemudian dia akan komit ke kamu, itu tidak akan terjadi, okay? Karena dia belum yakin dengan kamu. It's not gonna happen. I have to warning you here, okay? Aku lihat juga di sini mungkin ya dalam hubungan kamu ini Gemini ada gangguan pihak ketiga, okay? Ada gangguan pihak ketiga dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Tidak terlepas ini hubungannya apa. Ini bisa di hubungan suami istri, pacaran. Secara lebih umum di sini bagi kamu yang berpasangan, hati-hati. Aku lihat di sini ada keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan kamu dan pasangan. Oke. Nah, mungkin di sini juga ada sebagian besar Gemini yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya anak, tapi dia nggak jujur sama kamu, oke? Dia nggak jujur sama kamu perihal dia udah punya anak, dia udah punya keturunan, mungkin dia udah berkeluarga atau masih menikah, mungkin dia belum bilang sama kamu. Tapi kalau misalnya ditanya, jadi mbak, kalau misalnya perasaan dia ke aku tuh gimana? Aku lihat di sini kalian kayaknya di sini hubungannya benar-benar hubungan yang didasari nafsu. Aku harus bilang, aku harus garis bawahi itu. Hubungan ini didasari oleh nafsu seksual. Oke. Ada ketertarikan atau chemistry yang besar di sini antara kamu dan orang ini. Oke. Sexual chemistry. More than that, I don't think so. I don't see any emotional connection here, deep emotional connection, okay? I don't see any deep emotional connection here, particularly if you resonate with this person, with this reading, okay? Jadi aku refresh lagi karena mungkin tidak semua orang juga akan memahaminya dengan baik dalam bahasa Inggris. Jadi aku lihat di sini hubungan kamu dan pasangan kamu ini tidak terlepas ini hubungannya apa. Khusus mungkin akan lebih khusus di sini bagi kamu yang hubungannya masih pacaran atau gebetan. Aku lihat di sini ketertarikan kamu kepada pasangan kamu ini karena ketertarikan seksual. Misalnya, dia ganteng, dia itu wah, pasti hot banget lah pas malam gitu ya kan. Ada suatu ketertarikan seksual yang bikin kamu suka sama dia. Yang bikin kamu jadi insane, out of mind. Jadi gak bisa berpikir jernih. Apapun akan kamu lakukan demi dia. Kenapa? Karena ada dorongan alamiah seksual di situ. Kamu ingin terus lengket sama dia, kamu ingin terus sama dia. Which is normal actually, okay? Normal aja sih hubungan yang dilandasi ketertarikan seksual itu normal. Tapi ya ada sebagian orang yang khususnya di Indonesia ini, ketika aku bukakan kartu untuk klien, kemudian aku bilang ada ketertarikan seksual antar kamu dan pasangan kamu, dia kayak, jadi dia mau menghamili aku mbak, jadi dia mau gimana sih kak sama aku, dia mau perkosa aku kak. Jadi aku harus explain juga di sini, menjelaskan juga bahwasanya mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap ketertarikan seksual itu adalah suatu hal yang wajar, ada yang menganggap itu adalah suatu hal yang tidak wajar, padahal sebenarnya itu adalah hal yang wajar, men. If you get what I mean, okay? We're humans, okay? Kita itu manusia, kita itu
secara alamiahnya memang ada ikatan seksualnya juga, dorongan seksualnya juga sesama kita itu. Oke. Jadi makanya tadi aku harus garis bawahi di sini, perjelas juga. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya dia cinta sama kamu atau tidak, aku tidak melihat di sini ke dia cinta kamu, bukan. Dia itu lebih ke dia tertarik sama kamu karena ada daya tarik seksualnya kamu. Aku nggak tahu kalau misalnya kamu nanti itu sakit atau misalnya kamu tuh bakalan jauh dari dia, apakah dia akan tetap setia dengan kamu atau tidak. Aku tidak yakin dia akan setia dengan kamu. Kenapa? Karena salah satu hal atau hal yang benar-benar bikin dia tertarik sama kamu itu bukan karena ikatan emosional kamu dan dia, tapi lebih ke ikatan seksual. Ada daya tarik seksual kamu yang bikin dia lengket sama kamu di sini. Jadi kamu harus bedakan itu. Hubungan yang kuat karena ada ikatan seksual dan hubungan yang kuat karena ikatan emosional itu akan berbeda. Oke. Untuk perkara setia atau tidaknya, aku rasa ikatan emosional jauh lebih kuat kesetiaannya ketimbang hanya ikatan seksual. Oke. Dan aku lihat di sini kamu mungkin sampai pada titik dimana oke sih, nggak masalah sih mbak, aku pengen having fun juga sama dia, have some sex, have some fun, kan nggak apa-apa. Tapi kamu harus paham juga, mungkin jauh di lubuk hati kamu mungkin pengen komitmen dari dia, makanya kamu di sini ingin memberikan apa yang dia mau. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap dengan konsekuensi dari tindakan kamu kalau misalnya kamu memberikan itu kepada dia? Oke. Karena aku lihat dia belum akan komit dengan kamu, Gemini, atau vice versa. Dia belum akan komit dengan kamu. Khusus di sini bagi kamu yang sudah suami istri, aku rasa di sini kalian ada diganggu pihak ketiga seperti yang aku bilang tadi. Bisa jadi dengan water sign. Pihak ketiga ini Pisces, Scorpio atau Cancer, doesn't have to be, tapi aku lihat memang ada hubungan kalian diganggu pihak ketiga, karena di the bottom of the deck juga ada kartu Three of Cups. Dan salah satu hal yang bikin kamu dan pasangan ini bertahan di dalam hubungan ini sebenarnya adalah children, anak-anak. Kalau kalian gak ada anak, mungkin dia udah cerain kamu, like seriously. Oke. Oke, Gemini, kita langsung aja di sini masuk ke Gemini yang single. Oke. So, Gemini yang single, apa kabar bagi kamu tadi yang nggak nonton, yang berpasangan? Aku sarankan untuk nonton karena masing-masing sesi itu bisa memberikan masukan atau semacam detail untuk situasi asmara personal kamu di bulan Mei khususnya, oke? So, peristiwa di readingan ini mungkin sudah terjadi, akan terjadi, atau mungkin tidak cocok sama sekali dengan kamu, oke? Jadi sekarang kita lanjut ke Gemini yang single, mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu. Here we go. Gemini love reading single, bulan Mei tahun 2020. Aku ambil ini ya, ini yang jatuh tadi. Oke. Gemini yang single di sini ada kartu heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Oke. Jadi di sini Gemini yang single, aku rasa kamu sudah ketemu dengan seseorang yang mencuri hati kamu, oke? Atau mungkin di sini kamu akan ketemu dengan seseorang yang akan mencuri hati kamu, oke? Tapi aku rasa di sini akan lebih resonate bagi kamu yang sudah ketemu sama orang ini. Makanya di sini ada kartu heart to heart conversations. Aku rasa di sini ada perkembangan yang positif ya dalam situasi asmara kamu, khususnya di bulan Mei. Ada seseorang yang akan menginisiasi suatu perbincangan yang cukup intim di sini, aku rasa, oke? Mungkin juga akan ada semacam kejujuran atau sebuah fakta yang terungkap ke permukaan. Akhirnya mungkin dia akan mengutarakan perasaannya, mungkin dia akan mengatakan beberapa hal yang bikin dia kesulitan untuk mendekati kamu atau hal-hal sejenis itu. Tapi kita akan lihat dulu Gemini, ini arahnya kemana dari kartu tarot. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck, oke?
love reading single. Bulan Mei tahun 2020, Gemini. Gemini love reading single bulan Mei tahun 2020. Oke. Bottom of the deck di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, kamu mungkin di sini berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn. Jadi kita lihat dulu di sini Gemini yang single ada kartu The Devil. Jadi aku rasa di sini Capricorn ya. Aku sarankan kamu untuk menonton juga yang berpasangan, Gemini yang single. Tadi kartu pertama juga kartu ini, kemudian juga ada kartu Three of Pentacles. Five of Cups, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Six of Pentacles, angka 7 di sini cukup signifikan, oke? 5, 6, 7. Jadi mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di bulan Juli di situasi asmara kamu, khususnya di sini Gemini. Mungkin kamu akan ketemu sama seseorang yang lahir di bulan Juli. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang ini di bulan Juli. Atau ada suatu fakta yang akhirnya nongol ke permukaan terkait hubungan kamu dan orang ini, oke? Aku lihat di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak hanya berhubungan dengan kamu, oke? Ada beberapa kandidat yang dia miliki, Gemini yang single. Jadi ada dua kemungkinan. Mungkin di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang totally new, dan kamu kemungkinan juga di sini berhubungan dengan seseorang dari masa lalu kamu. Tapi mungkin ini akan lebih resonate bagi kamu yang berhubungan dengan seseorang dari masa lalu kamu. Aku rasa mungkin orang ini juga akan kembali lagi ke kamu jika kamu berhubungan dengan mantan atau sosok orang dari masa lalu. Tapi dia belum begitu jujur nih sama kamu. Dia belum begitu genuine lah, ya, keinginannya untuk kembali ke kamu. Karena aku lihat di sini dia masih punya beberapa pilihan dan dia belum fokus 100, nggak harus 100% juga. Intinya di sini dia belum fokus untuk memperjuangkan hubungan ini dengan kamu. Dia masih kayak, pilihan lain kayaknya boleh juga nih. Ini si Gemini kayaknya belum bisa qualified nih buat gue. Jadi kayaknya gue explore dulu pilihan lain. Nah, dia masih memiliki prinsip yang demikian saat ini. Ketika dia kembali ke kamu ini Gemini yang single, oke? Khususnya di sini jika dia berzodiak Capricorn atau Earth sign secara umum, Taurus atau Virgo, oke? Tapi tahu nggak sih, mungkin sebagian kecil Gemini di sini, sebagian kecil ya, mungkin tidak semua. Aku rasa di sini orang yang ingin kembali ke kamu ini Gemini. Kenapa dia ingin kembali ke kamu? Apakah dia ingin merusak kebahagiaan kamu atau proses move on kamu? Aku rasa tidak. Memang ada sedikit harapan, memang ada sebuah keinginan dari dianya untuk memperbaiki hubungan ini. Masalahnya di sini dia masih belum konsisten terhadap kamu, itu aja sih. Oke. Dia belum konsisten, dia belum akan komit dengan kamu. Itu masalahnya. Dan itu akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan lagi lebih lanjut dalam dinamika hubungan kamu dan dia, khususnya di tahun ini atau bulan Mei, oke. Sedangkan salah satu pihak dalam dinamika ini mungkin sangat terobsesi dengan orang ini. Kamu sangat ingin dengan orang ini Gemini. Kamu sangat ingin berada di samping orang ini. Kamu masih dengan lapang dada atau dengan hati yang terbuka menerima kehadiran orang ini, oke? Masih sangat ingin kamu sama dia, tapi masalahnya dia masih menimbulkan kekecewaan
dalam hubungan ini. Dia masih belum bisa konsisten dengan kamu, oke? Dan aku juga beri warning di sini, jangan sampai ya kamu melakukan hal-hal yang gila atau crazy lah. Kalau misalnya kamu sudah suka sama orang ini atau orang ini kembali ke kamu, oke? Karena aku lihat landasan hubungan kalian itu bukan emotional bond ya, tapi sexual bond. Karena aku melihat kartu The Devil di sini, dan sexual bond itu besar banget peluangnya menghadirkan kekecewaan, khususnya jika di sini kamu inginnya hubungan yang komit. Jangan pernah kamu berpikir dengan kamu having a sexual encounter with that person, dia akan suddenly atau membuat keputusan untuk komit dengan kamu. Oke? Itu nggak akan terjadi, aku rasa, khususnya dalam dinamika yang kita lihat saat ini. Makanya tadi aku sarankan kamu untuk nonton juga yang berpasangan, karena 11-12 situasinya dengan yang single. Oke? Dia akan kembali lagi. Dia akan mencoba untuk merebut hati kamu lagi. Dia akan mencoba untuk merasionalkan segala sesuatunya lagi dalam hubungan ini. Oke? Dia akan meminta maaf di sini yang terdengar tulus, tapi sepertinya dia belum begitu tulus untuk bersama kamu, Gemini, atau vice versa. Ingat, apapun yang aku ucapkan di sini bisa berlaku sebaliknya. Oke? Bisa dia untuk cross watchersnya atau untuk segemininya. Oke? Walaupun di sini di bottom of the deck di sini ada kartu King of Pentacles yang juga bisa merupakan kartu yang menonjolkan sisi komitmen dari seseorang, tapi aku belum melihat hal itu di dinamika ini antara kamu dan seseorang. Makanya tadi aku bilang mungkin readingan ini akan lebih resonate sebagai kamu Gemini yang single yang sudah punya nih sosok yang kamu inginkan atau yang dekat dengan kamu. Bagi kamu yang totally new, yang totally single, nggak ada seseorang pun yang dekat dengan kamu, aku rasa di sini juga ada peluang kamu bertemu dengan orang ini, tapi mungkin beberapa kali orang ini sudah bikin kamu kecewa, Gemini yang single, oke? Misalnya mungkin sebelumnya pendekatan yang kamu lakukan terhadap dia gagal atau mungkin tidak mendapatkan respon yang positif, bisa jadi juga. Tapi akan ada kalanya antara kamu dan orang yang totally new ini akan benar-benar sampai pada titik dimana kalian akhirnya bisa berbicara empat mata dan memahami karakter masing-masing dalam dinamika ini, oke? So, Gemini yang single, itu adalah akhir dari readingan kamu. Semoga kamu suka. Ini cukup complicated juga. Semoga di real life-nya tidak se-complicated ini. Dan kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya, oke? Bye, sampai jumpa di video berikutnya.